28 diambil 6 masih ada sisa 22. 22 kalau sekarang cross 500 ya 11 juta ya Mas ya. 11. Lumayan ini Mas. Mas, mungkin sedikit berbagi buat teman-teman yang pengen berangkat. Tujuan pertama itu ke Polandia. Oh, bener, gara-gara kemarin kan banyaknya di Polandia rame itu. Terus Polandia, tanya-tanya sama LPK-nya, kok biayanya kok nggak sesuai yang aku punya. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Slepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Masih kembali di Trans B7 berbagi cerita, sharing keluh kesah ataupun mungkin pengalaman sejauh ini yang dirasakan oleh masnya, ataupun mungkin beliau sudah berapa tahun kerja di pabrik apa dan bagaimana sekarang, ataupun mungkin apa saja yang sudah beliau dapatkan. Masih dengan Mas Opong. Misbah. Kamu bubar Mas? Kemis bubar. Lah nggih, misbar kan kepanjangannya kok. Lah nggih, misbar grimis bubar ding ya. Grimis. Sama asli pundi Mas? Kalau Kendal Jawa Tengah, Mas. Kendal Jawa Tengah. Bah, ya waduh ya ternyata ya. Nggih Mas nggih. Sama udah berapa tahun di Taiwan? Saya baru berapa ya? 10 bulan. Lah, wajah sama udah senior loh Mas. 10 bulan Ya, beneran. bener sampean. Tapi kelihatan setilnya loh kayak udah senior di sini. Enggak lah. Enggak lah ya, baru junior ya Mas ya. 10 bulan. Baru 10 bulan. Berarti udah lepas potongan ya Mas ya. Sudah lepas potongan. Alhamdulillah. Narik hasilnya Mas ya saiki ya ibaratnya ya. Udah napasnya udah panjang lah ya. Sama aja lah. Oh, sama aja. Enggak mengkis-mengkis berarti ya Mas ya. Terus sampean kerja di pabrik apa Mas ya? Pabrik pembuatan sandal. Sandal jepit atau sandal yang Sandal sepatu dari karet, Mas. Oh, dari karet. Terus untuk kerjanya bagaimana cara kerjanya Mas? Kalau kerja di pabrik yang saya tempatin itu tergantung bagiannya sih. Kalau yang pegang mesin ada, tapi kalau saya di serabutan Mas, bagian serabutan. Bagian serabutan, bantu sana sini gitu intinya. Iya, atau nggak punya mesin sendiri atau bagaimana? Enggak, kalau serabutan yang saya kerjain itu harus bisa semua Mas. Pegang mesin 1, 2, 3 kan di depan ada sendiri, belakang ada sendiri. Saya serabutan di belakang. Terus kalau ditanyakan untuk risikonya sendiri bagaimana Mas? Kalau resiko di tempat saya kerja cukup tinggi sih Mas. Soalnya kan sering ganti cetakan itu. Cetakan kan berat-berat, ada yang 60, ada yang 70 kilo, 40 kilo. Cetakannya tuh Mas, iya. Beratnya sampai 60-70 kilo? Iya. Itu gantinya setiap hari atau setiap bulan atau setiap minggu Mas? Seminggu bisa 5 hari, bisa 3 kali, bisa sehari. Sehari bisa ganti bisa. juga. Tapi dilihat mungkin hasilnya kurang bagus ataupun mungkin untuk pemotongannya kurang rapi gitu baru nanti diganti atau bagaimana itu Mas? Enggak, kalau diganti tergantung pemesanan Mas. Oh. Kalau pesannya banyak ya besoknya lagi gantinya. Ganti. Oh gitu. Jadi enggak setiap hari. enggak setiap. Terus sama kerja dari jam berapa ke jam berapa Mas? Ya biasalah jam setengah 8 sampai jam 5. Setengah 8 udah masuk atau startnya jam 8 itu? Sudah masuk. Udah masuk. Sampai jam 5. 5. Itu kan ketemunya udah lewat setengah jam loh Mas. Itu udah Itu dihitung kalau sampai jamnya sudah dihitung lembur. Oh, dihitung lembur berarti sampean. Jadi sama start setengah 8, jam 12 rehat, jam 1 lagi mulai kerja sampai jam 5. Enggak, tempat saya idealnya setengah jam. Oh, setengah jam toh. Berarti jam 12 sampai setengah 1 berarti. Enggak nentu istirahatnya Mas. Nah, terus untuk makannya gimana? Kadang setengah 12, ada yang jam 12, ada yang setengah 1. Oh, gitu. Jadi tidak menentu untuk rehatnya. Nah, terus makannya berarti cuma setengah jam toh. Gantian sama temen di rolling. Rolling. Yang Soalnya satu kan, makan, satu nunggu. Iya, itu nggak bisa kan, dimatiin dulu atau bagaimana Mas? Kalau mesin nggak bisa dimatiin Mas. Jalan terus. Oh, terus berarti untuk jam 5 malam itu 2 shift atau 1 shift? Tempat saya non shift.
Oh non sip, berarti kan bisa dimatiin lah mesinnya, berarti nunggu sampai jam 5 gitu, seperti itu. Terus sekarang ini mungkin banyak Mas yang menanyakan, ataupun mungkin sahabat-sahabat kita yang pengen berangkat ke Taiwan, lembure Mas. Untuk lemburnya bagaimana sekarang kalau ini di pabrik sampai gitu? Saya, kalau lembur ya masih lancar. Lembur. Masih lancar. Maksudnya gini, untuk lemburnya Saman mulai jam berapa sampai jam berapa gitu loh? Kalau hari-hari biasa 2 jam. Hari biasa 2 jam. Itu tetap masih ada. Masih ada. Lancar abadi selamanya pokoknya Mas ya. Sampai hari Kamis. Kalau Jumat sampai hari Kamis. Mesti libur hari Jumat. Berarti kalau hari Jumat pulang jam 5 aja. Jam 5. Terus untuk Sabtunya? Sabtunya kalau tahun-tahun ini. Kalau sebulan biasanya 2 kali Sabtu. 2 kali Sabtu masuknya. Kalau bulan yang baru-baru ini ya, kalau yang dulu Mas? Dulu full Mas. Full Mas. Dulu. Sebelum berarti... Konian itu full Mas. Oh, jadi sebelum Konian itu masih oke berarti ya? Masih oke. Sepi-sepinya ini baru berapa bulan yang bisa dikatakan Mas? Kalau sepi-sepinya itu habis Konian. Habis Konian kemarin itu udah kerasa sepi. Berarti untuk sehari Sabtu Minggunya sekarang tidak menentu lah ya. Nah, sampean lembur kan wajibnya kan 2 jam tuh. Sampean terima bersih sekarang ini berapa Mas? Kalau semua bersih hari Sabtu berangkat apa hari Sabtu libur? Pas hari Sabtu ada berapa? Pas sekarang nggak ada Sabtunya berapa sisanya? Kalau hari Sabtu berangkat semua selama 4 minggu, dapat berapa itu ya? 338 kotor. Wah, ya lumayan loh Mas itu Mas berarti Mas. Oh kotor itu 38 itu. Pajak, mas makan, askes, tabungan. Ada tabungan, ada. Berarti kalau bersihnya tinggal berapa Mas kemarin itu? Bersihnya dulu aku pernah berapa ya? 28 tebaanku juga gitu. 27 lah ya. Soalnya kan hari Jumatnya kan libur itu. Oh, hari Jumatnya libur sih pulang ya. Jam 5. Pulang jam 5. Terus 28 itu belum untuk kehidupan sama di Taiwan iki. Betul enggak? Nek wong ganteng kaya sama niki nek 1 bulan biayanya tak piro, Mas? Kalau saya paling 5.000 6.000 cukup. Sama ngerokok enggak itu? Enggak ngerokok, cuman buat jajan nyemil-nyemil lah ya sama internet. Pengen-pengenan lah buat beli itu, beli ini. 6.000, 7.000, 6.000 cukup berarti. Berarti 28 diambil 6 masih ada sisa 22. 22 kalau sekarang terus 500 ya 11 juta ya Mas ya. 11. Lumayan ini Mas. Mas, mungkin sedikit berbagi buat teman-teman yang pengen berangkat ke Taiwan, setidaknya Saman pasti punya pembekalan ataupun mungkin saran dari sampean. Monggo waktu dan tempatnya untuk Saman Mas. Buat para calon TKI yang mau ingin ke Taiwan, yang utama bahasa lah. Dulu saya ke sini nol bahasa Mas. Sama sekali tidak tahu berarti. Sama sekali nggak tahu. Kalau sekarang bisa? Sedikit-sedikit lah. Sedikit bisa. Jadi pembekalan dari Saman awal itu tetap bahasa Mas. Yang penting bahasa lah. Soalnya kan saya di pabrik ini kerjanya sama orang Taiwan Mas. Langsung orang Taiwan. Sama di pabrik Saman ada berapa orang tadi kok belum tak tanyakan? Maaf. Kalau orang Indo 6. Vietnam ada 3. Ada 3. Jadi Saman setiap hari komunikasi dengan orang Taiwan. Taiwan langsung. Terus gimana tadi untuk itunya, untuk bahasanya tadi? Kalau bahasa pakai isyarat lah, belum bisa. Kalau sekarang kan sedikit-sedikit udah bisa. Ini semua Mingja. Ini semua Mingja. Nama kamu siapa? Kalau Indonesia? Indonesia Misbah lah. Misbar. Taiwan Udin. Udin? Si Udin anak Betawi ceritanya lor ini lor. Saya sampai bisa ketawa. Nama Indonesia Misbar, nama Taiwan kok Udin ini Mas. Sampai saya bisa ketawa lepas loh ini Mas. Serius Mas? Serius. Ini semua Mingja. Udin. Udin. Lu kok laupan Cucang Ciang nih. Udin. Lai Udin mah. Udin. Ya. Oh. Nih yang Jian. Yo. Iya lah. Katanya bisa bahasa Taiwan, yo mah. Nih yang Jian, yo. Kalau bahasa yang itu enggak belum bisa, ngerti. Belum Kalau ngerti ya. untuk bahasa cara kerja, kalau kerja bisa. Bisa, dikit-dikit sekarang udah bisa. Punya rasa penyesalan nggak Mas setelah nyampe di Taiwan sama tidak tahu bahasa seperti itu? Dulu itu saya nggak minat loh Mas Taiwan. Dulu tuh nggak minat? Enggak. Nah, ceritanya bagaimana kok Saman bisa untuk berangkat ke Taiwan ini kalau tidak punya niat untuk berangkat ke Taiwan itu? Dulu kan pertama kali aku
tujuan pertama itu ke Polandia. Oh, bener, gara-gara kemarin kan banyaknya di Polandia rame itu. Terus? Polandia, tanya-tanya sama LPK-nya, kok biayanya kok nggak sesuai yang aku punya. Di sana kan proses pendaftaran 150. Langsung lanjut, medical, segala macam itu 2.500.000. Kalau fit, lanjut lagi, bayar lagi, visa sama permit, itu berapa ya? 15 juta. 15 juta. Kalau ada uangnya itu. Kalau ada uangnya. Tapi kan prosesnya bisa dipending, kalau ada uangnya lanjut, kalau enggak entar nunggu ada duitnya. duitnya. Prosesnya sudah berjalan, gara-gara nggak punya duit, jadi tinggal nunggu nanti aja seperti itu. Iya. Nah terus gimana ceritanya kalau sudah proses kok disuruh berhenti dulu karena belum ada duitnya? Lah itu. Terus Saman akhirnya mengambil satu keputusan. Berunding sama keluarga, dibicarakan. Ada yang bilang ke Taiwan aja. Wah, Taiwan. Ya udahlah, saya coba ke Taiwan. Dicoba tapi nggak ada. Tadinya memang nggak ada niat untuk ke Taiwan waktu itu. Ada. Padahal gini Mas, tak potong dulu pertanyaannya seperti ini. Di Polandia kan 15 juta tuh. Sedangkan sampean kemarin biaya berangkat berapa Mas? Di Polandia itu 15 juta belum semua. Oh, Mas. belum semuanya. Belum semua kalau itu. totalnya berapa lah? Tadi Saman ngomongnya 15 juta kok. Itu kan banyak bertahap, Bertahap. langsung uangnya. Kalau di total semua 55 juta. Total semua 55 juta. Itu kalau di Polandia ada potongan nggak Mas? Kalau itunya saya kurang tahu Mas. Emang dari pihak PT nggak dikasih tahu nanti kamu bayar sekian, potongan sekian, ataupun mungkin ada apa di sananya gitu? Enggak ada, cuma dikasih brosur itu buat dibaca di rumah. Apa kan minta brosurnya itu. Buat tahu-tahu berapa harga, apa biayanya. Biayanya totalnya 55 itu ya Mas ya. Terus Saman kok tiba-tiba tadi itu pengen berangkat ke Taiwan, yang di Polandia tadi Saman gimanain? Itu saya cancel dulu Mas. Pura-pura nggak punya duit gitu maksudnya? Ya, saya cancel dulu, langsung pindah ke PT lain? PT lain, tanya-tanya. Ya itu apa manisnya para sponsor. Waduh, ini kayaknya hasil dari sponsor nih ceritanya nih, manisnya sponsor ini Mas. Terus diiming-iming oleh sponsor sampean gitu. Iya langsung, tapi kan aku langsung ke PT langsung. RD-nya langsung tanya. Dulu aku tanya-tanya masih penutupan Mas, belum buka PT. Awal buka itu kan Desember 2022 itu. Langsung aku ke rumah, bunting lagi, dibolehin, ya udah langsung daftar. Akhirnya minatnya malah ke Taiwan ini seperti itu. Padahal kalau dihitung Saman biaya tadi berapa untuk berangkat ke Taiwan tadi? Kalau berangkat ke Taiwan 60 Mas. 60. Udah bersih pokoknya 60 itu. Ya 60 bersih. Potongan berapa bulan kemarin Mas? 4 bulan. 4 bulan kali? Oh 6 bulan. 6 bulan. Biasanya ya 6 bulan Mas, kalau tahun itu rata-rata 6 bulan kali berapa Mas itu? Kali 48, 5.000 masih sisa lah. Masih sisa, alhamdulillah ibaratnya seperti itu. Terus Saman untuk balik modal kemarin, untuk balik biaya bukan modal. Untuk balik biaya kemarin Saman perlu berapa bulan itu Mas? Kalau biaya tidak ngutang ya, itu paling lama-lamanya 1,5 tahun lah. Loh, kok lama toh Mas sampai 1,5 tahun Mas? Kenapa Mas? Sama lemburannya juga bagus. Lah kemana duitnya Mas? Kan ada kebutuhan yang lain Mas. Enggak loh, artinya kan tadi kan di nominal 11 juta tuh bisa transfer ke Indonesia itu. Itu kan tidak apa? Tidak semuanya untuk Tidak balik semua modal, balik modal, ya. untuk mungkin ada kebutuhan orang tua ataupun yang lain seperti itu. Jadi kalau ditanyakan untuk balik modal dalam waktu 1 tahun ibaratnya baru bisa balik biayanya seperti itu. Iya. Kira-kira gitu Mas ya. Kira-kira segitulah. Kira-kira segitu. Ini tak kasih pertanyaan lagi Mas, saya sedikit bertanya lagi. Saman kan sekarang udah ada di Taiwan ini. Punya nggak Mas rasa penyesalan? Kenapa nggak saya memilih ke Polandia? Penyesalan ada Mas. Kenapa nggak dulu-dulu ke sini Mas? Penyesalan ada. Kenapa nggak dulu-dulu kesininya? Nah ini loh salah satu penyesalan yang bilang josnya ya seperti ini. Nyeselnya kenapa nggak dari dulu-dulu ya Mas ya? Ternyata enak nggak Mas di Taiwan Mas? Dibilang enak ya enak, dibilang enggak ya enggak. Oke. Ya enggak sesuai sama foto profil lah.
nggak sesuai sama foto profil. Nih lor, sahabat-sahabatku, teman-temanku, beliau tadi mengatakan juga nyesel tapi tidak sesuai dengan foto profil. Ini sangat luar biasa sekali, Mas. Tambahkan dikit karena Saman sudah pernah proses ke Polandia dan sampai akhirnya sekarang Saman juga bisa kerja di Taiwan. Mungkin Saman punya sharing ataupun mungkin pembekalan buat teman-teman kita. Monggo, waktu dan tempatnya untuk Saman lagi, Mas. Pembekalan ya buat para calon TKI ya, yang utama itu mental sama bahasa lah. Sama biaya itu aja. Itu aja pokoknya wis ya. Karena Taiwan tidak seindah foto profil ya, Mas ya. Iya. Terus sampean udah ngrasakne sadune Taiwan urung, Mas? Kalau itu belum pernah, Belum tahu. Mas. Terus kalau ada yang nanya, Mas, sadune Taiwan ki apa, sama jawabannya apa, Mas? Sadunya Taiwan ya, kalau liburan aja lah. Oh, sadu liburan aja. Taiwan. Pas terima gajian ya, Mas ya. Terima gajian pas jadi terima habis. gajian. Kalau pas lagi kerja ya melengkung boyok ya, Mas ya. Oke, Lor, mungkin cerita saja dulu obrolannya sangat luar biasa sekali dengan Mas. Mas tadi pernah daftar ke Polandia, tapi beliau mengambil satu keputusan untuk berangkat ke Taiwan, dan beliau tadi bekerja di pabrik sendal ya, Mas ya. Sepatu. Alhamdulillah lemburnya juga masih ada. Jadi buat teman-temanku yang pengen berangkat ke Polandia ataupun ke Taiwan, kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda. Betul enggak, Mas? Mas, terima kasih banyak informasi yang tak dapat. Sama tetap semangat, jaga kesehatan sampean, sukses selalu. Amin. Amin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.